semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Natasha Salsabila. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia kerja, khususnya di bidang compensation dan benefit, yaitu sistem dan proses lengkap pengkajian karyawan mulai dari pengumpulan data awal, rumus perhitungan hingga uang yang masuk ke rekening. Bagi kalian yang bekerja sebagai HR, pemilik bisnis, atau bahkan sebagai karyawan yang penasaran bagaimana sih gaji kalian dihitung setiap bulannya, di video ini cocok banget buat kalian, jadi pastikan tonton terus ya video ini. Prosesnya, kita itu perlu tahu dulu apa itu proses pengkajian atau yang disebut dengan payroll. Sederhananya, payroll itu adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan perusahaan untuk menghitung dan juga membayar upah karyawan. Namun, proses ini tidak sederhana kayak mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening karyawan. Nah, ada juga regulasi pemerintah yang harus dipatuhi, akurasi data yang harus dijaga, dan waktu target atau deadline yang sangat ketat. Secara umum, proses pengkajian ini dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu ada pra-payroll atau persiapan, dan juga proses perhitungan, dan juga pasca payroll atau pembayaran dan pelaporan. Nah, mari kita bahas satu persatu secara detail. Nah, untuk tahap pertama adalah pra-payroll. Nah, ini tuh adalah fondasi dari seluruh proses pengkajian di tahap ini. Nah, tim compensation ini dan benefit atau HR itu berfungsi untuk mengumpulkan semua data yang mempengaruhi nominal gaji karyawan pada bulan berjalan. Nah, ingat, data ini tuh harus diakurat karena salah data sedikit saja bisa berakibat salah hitungan. Nah, data apa saja sih yang harus dikumpulkan? Nah, pertama, itu ada kehadiran dan juga absensi. Nah, ini tuh adalah data yang paling dinamis. Nah, tim HR itu akan menarik data dari mesin absensi atau aplikasi kehadiran untuk melihat total hari kerja karyawan dan juga jumlah keterlambatan dan absensi tanpa keterangan atau mangkir. Nah, hingga jumlah cuti yang diambil itu mengapa penting? Karena beberapa perusahaan itu keterlambatan atau ketidakhadiran bisa memotong tunjangan tertentu. Nah, yang kedua ada data lembur atau overtime. Nah, bagi karyawan yang bekerja melebihi jam kerja reguler, nah tim HR itu harus merengkap total jam lembur yang sudah divalidasi dan disetujui oleh atasan masing-masing. Nah, perhitungan lembur ini itu nantinya harus mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, yang ketiga ada data perubahan status karyawan atau mutasi data. Nah, setiap bulannya itu pasti ada dinamika organisasi. Nah, tim HR ini tuh harus mencatat apakah data karyawan baru atau new hire ini karyawan yang keluar atau termination. Nah, karyawan yang naik jabatan atau promosi, atau karyawan yang statusnya itu berubah dari kontrak menjadi permanen. Nah, perubahan status ini tuh otomatis akan mengubah struktur gaji mereka. Nah, lalu yang keempat itu ada data insentif atau komisi atau juga bonus. Nah, khususnya untuk tim seperti sales atau pemasaran, biasanya ada juga bonus berdasarkan pencapaian target bulan lalu. Nah, data ini tuh harus diserahkan ke tim payroll sebelum tanggal penutupan data atau cut off date. Nah, untuk semua data ini itu dikumpulkan hingga tanggal tertentu yang disebut dengan cut off date. Nah, misalnya tanggal 20 setiap bulannya itu agar tim payroll tuh punya waktu menghitungnya. Nah, lalu setelah semua data dari tahap pertama terkumpul dan divalidasi, nah kita masuk ke tahap kedua, yaitu ada proses perhitungan sesungguhnya. Nah, disinilah tugas utama tim compensation dan benefit itu diuji ketelitiannya. Dalam hitung gaji ada 2 kelompok komponen besar yaitu harus kita perhatikan, yaitu komponen pendapat atau penambahan dan komponen potongan atau pengurangan. Nah, mari kita bahas komponen penambahan dulu. Nah, untuk gaji pokok. Nah, ini itu adalah upah dasar yang disepakati di dalam kontrak kerja. Nah, lalu ada tunjangan tetap. Nah, tunjangan tetap itu yang harus dibayarkan secara teratur dan jumlahnya itu sama setiap bulannya. Tidak dipengaruhi kehadiran, contohnya seperti tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. Nah, lalu ada tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran atau juga performa, contohnya uang makan dan uang transportasi, atau kalau karyawan itu
komponen pengurangan atau potongan. Nah, ini bagian yang sering bikin karyawan bertanya-tanya melihat slip gaji mereka. Nah, untuk potongan absensi itu, jika karyawan terlambat atau mangkir kerja tanpa alasan medis ataupun izin resmi, lalu ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Di Indonesia ini ada program JHT atau Jaminan Hari Tua dan JP Jaminan Pensiun. JKK dan JKM sebagian iuran dibayar perusahaan dan sebagian bagi dipotong langsung dari gaji karyawan. Nah, biasanya itu 2% untuk JHT dan 1% untuk JP. Nah, untuk iuran BPJS Kesehatan itu, karyawan dikenakan potongan sebesar 1% dari gajinya, sementara perusahaan itu menanggung 4% sisanya. Nah, untuk pajak penghasilan dari PPh pasal 21, ini adalah kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima karyawan. Perhitungan cukup itu kompleks karena harus melihat status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, karyawan tersebut itu apakah dia lajang, sudah menikah, atau sudah punya anak, perusahaan itu wajib memotong pajak ini dari gaji karyawan untuk disetorkan ke negara. Nah, potongan lainnya itu misalnya jika perusahaan itu memiliki fasilitas koperasi atau pinjaman karyawan atau salary defense, lalu ada rumusan akhir untuk menemukan gaji bersih atau yang bisa kita sebut dengan take home pay atau THP. Nah, take home pay itu adalah gaji pokok plus total tunjangan plus lembur minusnya total potongan BPJS plus pajak plus potongan lainnya. Nah, setelah Komben selesai menghitung THP untuk seluruh karyawan, mereka itu tidak bisa langsung membagikannya. Nah, data dari hasil kalkulasi ini itu harus dirangkum dalam satu laporan besar. Nah, bernama payroll summary. Nah, laporan ini itu kemudian diajukan ke manajer HR, manajer keuangan hingga jajaran direksi untuk diperiksa ulang dan juga mendapatkan persetujuan atau approval. Langkah verifikasi ini tuh diwajib dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kesalahan fatal seperti salah transfer atau juga salah hitungan. Nah, setelah laporan pengkajian mendapatkan tanda tangan persetujuan dari direksi, barulah kita masuk ke tahap akhir, yaitu eksekusi pembayaran dan juga pelaporan pasca payroll. Nah, setelah laporan pengkajian mendapatkan tanda tangan persetujuan dari direksi, barulah kita masuk ke tahap akhir, yaitu eksekusi pembayaran dan pelaporan pasca payroll. Nah, untuk proses eksekusinya meliputi beberapa hal. Nah, yaitu ada proses transfer gaji. Nah, proses transfer gaji itu, untuk mentransfer gaji ratusan atau ribuan karyawan secara bersamaan, perusahaan itu tidak mentransfernya ke satu persatu secara manual. Nah, perusahaan itu menggunakan layanan bank yang disebut dengan corporate payroll atau cash management system. Nah, tim payroll ini tuh akan mengunggah file data ekspresi dan berisi nama, nomor rekening dan juga nominal take home pay karyawan ke sistem bank. Setelah dijadwalkan, bank itu akan melakukan transfer massal otomatis sehingga semua karyawan itu menerima gaji di waktu yang bersamaan dan juga biasanya di tanggal gajian yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Untuk penerbitan slip gaji atau payslip distribution bersamaan dengan uang yang masuk ke rekening, perusahaan itu wajib mendistribusikan slip gaji kepada karyawan. Nah, saat ini mayoritas perusahaan itu sudah menggunakan sistem elektronik atau e-payslip yang dikirimkan otomatis melalui email atau juga aplikasi HRIS atau Human Resource Information System. Nah, slip gaji ini itu akan penting sebagian bentuk karena transparansi sehingga karyawan itu bisa mengecek sendiri rinci pendapatan dan potongan mereka bulan lalu. Nah, untuk pelaporan dan penyetoran kewajibannya itu, tugas tim payroll itu belum selesai setelah membagikan gaji. Nah, setelah hari gajian berlalu, perusahaan itu memiliki target waktu. Nah, biasanya sebelum tanggal 10 atau 15 di bulan berikutnya untuk menyetorkan potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ke rekening BPJS. Nah, selain itu, tim keuangan itu juga harus menyetorkan potongan pajak PPh 21 ke khas negara dan melaporkannya melalui SPT masa pajak.
itu dia penjelasan lengkap mengenai alur dan sistem pengkajian dari hulu ke hilir dalam dunia compensation dan benefit. Nah, seperti yang kalian lihat, prosesnya itu cukup panjang kan, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi demi memastikan hak setiap karyawan itu terpenuhi dengan adil dan juga tepat waktu. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai alur dan sistem pengkajian dari hulu ke hilir dalam dunia compensation dan benefit. Seperti yang kalian lihat, prosesnya itu cukup panjang dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi demi memastikan hak setiap karyawan itu terpenuhi dengan adil dan tepat waktu. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.